Di antara kabut abadi yang menyelimuti lereng Gunung Lawu, tersembunyi rahasia yang tak pernah benar-benar terungkap. Konon, di balik keindahan puncaknya yang megah dan jalur pendakiannya yang ramai, terdapat sebuah jalur gelap yang tak tercatat di peta manapun. Selamat datang di kisah mistis pesugihan Gunung Lawu. Di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, ada sebuah rumah tua yang dikenal penduduk sebagai rumah Pak Jito. Rumah itu besar dan megah, tak seperti rumah warga lain yang sederhana. Tapi meski kaya raya, Pak Jito hidup menyendiri. Tak ada istri, tak ada anak. Dan yang paling aneh, rumah itu sepi. Nyaris tak pernah terlihat aktivitas. Orang-orang sering bertanya-tanya, dari mana asal kekayaan Pak Jito? Ia tak punya usaha, tak punya sawah. Tapi setiap bulan selalu ada truk pengangkut barang datang ke rumahnya. Bahkan, warga pernah melihat beberapa orang berseragam hitam masuk ke rumah itu tengah malam. Lalu keluar saat fajar, wajah mereka pucat dan diam tak berkata apa-apa. Konon, kata orang tua-tua desa, Pak Jito telah melakukan pesugihan, perjanjian gaib dengan makhluk halus penunggu Gunung Lawu. Tapi siapa yang bisa membuktikan? Sampai suatu hari, Ono, seorang pemuda perantauan yang baru pulang kampung karena usahanya bangkrut, memberanikan diri mendekati Pak Jito. Ia nekat karena hidupnya benar-benar terdesak. Utang menumpuk, rumah orang tuanya hampir disita, dan tak ada pekerjaan. Malam itu, Tono datang membawa rokok dan kopi, alasan untuk bersilaturahmi. Anehnya, Pak Jito menyambutnya dengan ramah, lebih ramah dari yang Tono bayangkan. "Jadi kamu butuh jalan keluar dari hidup yang susah?" tanya Pak Jito sambil menyeruput kopi. Tono mengangguk pelan. Kalau memang ada jalan cepat, Pak Jito tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Senyumnya dingin, penuh arti. "Kalau kau mau kaya, ada satu cara. Tapi ingat, semua kekayaan itu harus dibayar. Dan bayaran itu bukan uang." Tono menelan ludah, tapi dalam hatinya sudah bulat. Ia pikir, apapun lebih baik daripada hidup miskin dan jadi bahan omongan. Malam itu, mereka berjalan menuju hutan di kaki Gunung Lawu. Sepanjang perjalanan, Pak Jito membawa sesajen, dupa, dan seekor ayam cemani. Mereka berhenti di sebuah petilasan tua yang penuh lumut di bawah pohon besar yang menggantung seperti payung raksasa. Pak Jito mulai membaca mantra. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Angin berhenti bertiup. Burung hantu berbunyi sekali, lalu sunyi. Tiba-tiba, tanah di depan mereka merekah perlahan. Asap hitam menyembur pelan dari celah itu, disertai suara lirih yang seperti gumaman ribuan mulut berbicara serentak. Dari dalam kabut itu, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup rambut panjang, namun matanya menyala merah dari balik rambutnya. Tangannya panjang, kurus, dan penuh sisik kehitaman. Ia mendekati Tono dan berbisik dengan suara serak. "Harta atau nyawa, semua ada harganya. Siapkah kau membayar?" Tono mengangguk, tubuhnya gemetar. Sosok itu tertawa lirih, lalu memberikan sebuah kantong kecil berisi tanah merah dan rambut. "Kubur ini di bawah rumahmu. Dalam 7 malam, kau akan mulai melihat hasilnya." Pak Jito hanya diam, menatap Tono dengan tatapan kosong. "Mulai malam ini, hidupmu bukan milikmu sendiri lagi," katanya pelan. Tono pulang dengan kantong pesugihan itu. Dan benar saja, dalam hitungan hari, kehidupannya berubah. Toko yang ia buka tiba-tiba ramai. Pembeli datang seolah tanpa henti. Ia mendapat tawaran investasi dari orang-orang yang tak pernah ia kenal. Tapi, sejak malam ke-7, Tono mulai mendengar suara aneh di kamarnya. Langkah kaki, bisikan di pojok ruangan, bau anyir tanah basah. Dan setiap pagi, ia menemukan bekas jejak kaki hitam
Di lantai kamarnya, Tono mencoba mengabaikan semuanya. Ia pikir itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi suara-suara itu tak pernah pergi. Bahkan semakin malam, semakin jelas. Suara perempuan menangis di kamar mandi, suara napas berat di belakang pintunya, bahkan pernah sekali ia melihat bayangan hitam berdiri di depan cermin. Bayangan yang tak mengikuti gerakannya. Hingga suatu malam, ia terbangun jam 2 pagi. Lampu kamar mati sendiri. Udara sangat dingin. Ketika matanya menyesuaikan diri dalam gelap, ia melihat seseorang duduk di ujung ranjangnya. Sosok itu membungkuk. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tubuhnya seperti mayat membusuk. Kulitnya kelabu kehijauan. Dari mulutnya mengalir darah hitam yang menetes ke lantai. Perlahan, makhluk itu menengadah menatapnya, mata merah menyala, dan senyum lebar yang robek sampai ke pipi. "Waktumu tinggal sedikit," katanya. "Satu untuk satu. Sekarang, giliranmu membayar." Tono terlempar mundur dari ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam dalam kabut tebal yang tiba-tiba memenuhi kamar. Pagi harinya, Tono bangun di lantai. Tapi anehnya, lantai kamarnya basah. Bukan air biasa, tapi tanah merah dan bekas jejak kaki kecil yang menuju ke bawah tempat tidurnya. Sejak itu, setiap malam ada yang datang. Kadang satu, kadang dua, sosok-sosok berbeda, tapi dengan mata merah dan tubuh membusuk. Mereka hanya berdiri dan menatapnya, tak berkata apa-apa. Tapi Tono tahu, mereka menagih. Hidupnya memang berubah jadi kaya, tapi tubuhnya makin lelah. Matanya cekung, rambutnya mulai rontok, di lehernya muncul bekas lebam hitam yang tak bisa hilang. Ia kembali mencari Pak Jito, tapi rumah itu kosong. Tak ada siapapun. Bahkan warga berkata, "Pak Jito? Loh, dia udah meninggal 5 tahun lalu, Mas." Tono tak percaya. Ia melihat sendiri, berbicara langsung, bahkan mengikuti ritual itu bersamanya. Namun ketika ia melihat ke dinding rumah Pak Jito, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto tua, hitam putih. Ada sosok Pak Jito muda, berdiri dengan ekspresi kaku. Tapi yang membuat darahnya membeku, di latar belakang foto itu, berdiri bayangan tinggi, berjubah hitam, dengan rambut menutupi wajah dan mata merah menyala. Dan di bawah bingkai foto itu, ada tulisan kecil yang terukir samar. "Harta datang cepat, tapi waktu menagih lebih cepat." Sejak saat itu, Tono mulai dihantui setiap malam. Bayangan hitam itu kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia mencoba membuang kantong pesugihan ke sungai. Tapi keesokan paginya, kantong itu kembali ada di bawah bantalnya. Setiap hari, ada yang membisikkan satu kalimat yang sama di telinganya. "Satu jiwa lagi, dan kamu bisa tenang. Satu jiwa lagi." Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, suara itu tidak hanya terdengar di telinganya, tapi juga di kamar adiknya. Tono langsung berlari ke kamar adiknya Aris. Dadanya sesat, napasnya memburu. Pintu kamar terbuka perlahan, berderit pelan. Di dalam, Aris sedang tertidur pulas. Tapi sesuatu terasa janggal. Lampu kamar berkedip-kedip, dan tirai jendela melambai pelan, meskipun jendela tertutup rapat. Tono mendekat perlahan, matanya menatap setiap sudut ruangan, dan di pojok kamar, ia melihatnya. Sosok tinggi berjubah hitam,
dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakangi tempat tidur Aris. Sosok itu tak bergerak, tapi dari tubuhnya mengalir uap hitam pekat yang menggulung di lantai seperti kabut hidup. Satu jiwa lagi. Dia cukup muda. Pengganti yang sempurna. Bisikan itu terdengar dari segala arah, menggema di kepala Tono, memekakkan telinga. Ia menjerit dan berlari, menarik tubuh Aris keluar kamar. Tapi saat pintu ditutup, dari balik kayu, terdengar suara tawa kecil, renyah, tapi hampa, seolah berasal dari mulut yang tak hidup. Sejak malam itu, Aris mulai berubah. Ia jadi pendiam. Sering melamun menatap sudut-sudut ruangan yang kosong. Matanya sayu dan kadang tersenyum pada dinding kosong sambil berbisik sendiri. Suatu malam, Tono mendapati Aris duduk di lantai kamarnya, memegang kantong pesugihan yang dulu diberikan kepadanya. "Mas," kata Aris dengan suara datar. "Dia bilang aku dipilih. Katanya aku akan lebih kuat darimu." Tono terpaku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Siapa yang bilang?" Aris menunjuk ke jendela. Tapi saat Tono menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan hitam memantul samar di kaca. Bayangan yang tak sesuai dengan bentuk tubuh Aris atau dirinya. Malam demi malam, rumah itu berubah jadi neraka sunyi. Langit-langit berembun darah, suara langkah kaki terdengar dari atap. Terkadang terdengar suara benda berat ditarik pelan-pelan di lantai atas. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Dan setiap pagi, selalu ada bunga melati basah di depan kamar Tono. Bunga yang hanya tumbuh di lereng petilasan tempat ia melakukan perjanjian itu. Pada suatu dini hari, Tono terbangun karena mendengar suara adiknya bicara. Ia mengintip dari balik pintu. Aris sedang berbicara dengan sosok berjubah hitam itu. Tapi kini mereka seperti sahabat. "Mas Tono tidak paham," kata Aris. "Dia terlalu lemah untuk menanggung semuanya." Sosok itu tak menjawab, hanya menoleh perlahan ke arah pintu. Dan meski wajahnya tertutup rambut, Tono tahu sosok itu sedang menatapnya. Keesokan harinya, Aris hilang. Tak ada jejak, tak ada suara, tak ada tanda. Yang tertinggal hanyalah bekas jejak kaki kecil di lantai, bunga melati, dan kantong pesugihan itu. Kini membusuk ditumbuhi jamur hitam. Dan malamnya, bisikan kembali datang. Tebusan belum lunas. "Satu lagi, atau kamu sendiri yang akan diambil." Tono kini tak hanya dikejar suara dan bayangan, tapi juga waktu. Karena dari dalam cermin, sosok itu sudah tak hanya berdiri. Ia mulai berjalan keluar. Tono tak tidur malam itu. Ia duduk di sudut kamar, memegang tasbih yang ia dapat dari almarhum ibunya. Satu-satunya benda yang masih membuatnya merasa aman. Tapi di dalam hatinya, ia tahu iman saja mungkin tak cukup menahan sesuatu yang sudah dijanjikan dengan darah. Di luar kamar, suara langkah kaki berputar-putar di lorong. Bukan satu, tapi dua, tiga, lalu semakin banyak. Langkahnya lambat, terseret, seperti kaki-kaki yang tak lagi utuh. Dari celah pintu, terlihat bayangan berjalan, tapi tanpa kepala. Cermin di pojok kamar tiba-tiba memuai kabut dari dalamnya. Permukaannya berembun, lalu muncul bayangan Aris yang menatap dari sisi lain. Bukan Aris yang dulu, melainkan sosok pucat dengan mata kosong dan senyum yang terlalu lebar. "Mas, kenapa menolak gilirannya? Giliranmu sudah dekat." Tono tak tahan. Ia berlari keluar, membawa kantong pesugihan yang kini terasa berat seperti berisi daging busuk. Ia pergi ke tempat terakhir ia melakukan ritual, petilasan di kaki Gunung Lawu.
Langkahnya cepat, napasnya sesak, seakan tiap pohon di sekitarnya memerhatikannya dengan mata tak terlihat. Langit di atas gelap meski belum tengah malam. Awan menggulung seperti perut amarah yang hendak tumpah. Petir menyambar diam-diam, hanya cahaya yang sesekali menyingkapkan bentuk-bentuk aneh di balik pohon. Bayangan kecil berlarian, tangan kurus menjulur dari semak, dan suara-suara yang seperti anak-anak tapi tidak tertawa, melainkan merintih. Sesampainya di petilasan, ia mendapati tanahnya retak, seperti pernah terbuka dan belum tertutup sepenuhnya. Ia melempar kantong pesugihan ke dalam retakan itu dan berteriak, "Aku tak mau lagi, ambil semuanya, hapus perjanjiannya." Angin berhenti, daun-daun diam. Lalu dari dalam celah itu, muncul suara yang dalam dan berat, seperti berasal dari dasar bumi. Tidak bisa dibatalkan. Yang ditawarkan bukan hanya milikmu, tapi darah keluargamu, jiwamu, dan tubuhmu. Tanah berguncang, dan dari celah itu muncul tangan-tangan hitam, merayap seperti akar, mencoba meraih kaki Tono. Ia berlari, jatuh, merangkak dan terus berlari ke arah desa. Namun saat sampai di pinggir pemukiman, semuanya sepi. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Rumah-rumah seperti ditinggalkan. Tapi di setiap jendela ada yang berdiri, menatap. Sosok-sosok diam dengan mata merah menyala, tidak bergerak, tidak bernapas. Tono menyadari dia tidak pernah benar-benar kembali, karena di tanah tempatnya berdiri tak ada bayangan. Dan dari belakangnya, suara napas itu kembali terdengar. Pelan, dekat, lalu sebuah bisikan menyusul. Tebusan yang menghindar harus dibayar lebih mahal. Tono tak berani menoleh, tapi tubuhnya menggigil. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Kakinya seperti tertancap ke tanah, lumpuh. Napas di belakang lehernya semakin terasa. Panas, anyir, seperti napas dari mulut yang lama tak berisi jiwa. Lalu suara itu datang lagi, pelan, dingin, dan tanpa emosi. Kalau tak bisa menyerahkan satu jiwa, kami akan ambil 3. Tono menjerit dan memaksa tubuhnya berlari ke tengah desa. Tapi yang ia dapati hanyalah rumah-rumah kosong dengan pintu terbuka dan lampu berkedip. Semua seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa, tapi tak ada satupun orang. Bahkan anjing dan ayam pun lenyap. Seolah-olah seluruh desa sudah lebih dulu dibawa pergi. Ia kembali ke rumahnya. Pintu depan terbuka sendiri, berderit pelan. Udara di dalamnya dingin seperti kamar mayat. Ia melangkah masuk, dan saat itu semua lampu menyala bersamaan. Di tengah ruang tamu berdiri Aris, tapi tubuhnya kini lebih tinggi. Matanya hitam legam seperti lubang tak berdasar, dan mulutnya menganga, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Di sekeliling Aris ada 3 sosok berjubah hitam, tinggi, tanpa wajah. Mereka melayang pelan di udara, mengitari Aris seperti penjaga gerbang neraka. Aris berbicara tanpa suara, tapi Tono bisa mendengar isi kepalanya. Kau bisa memilih, 1 orang dari hidupmu atau 3 yang tak bersalah. Jika tak memilih, maka kamu sendiri akan kami bagi menjadi 3 bagian. Tiba-tiba, dinding rumah mulai berdarah.
Dari celah ubin, muncul tangan-tangan kecil yang menggeliat, menarik-narik sepatu Tono. Di langit-langit, mata-mata kecil muncul satu persatu, memandangi Tono dari atas dengan pandangan lapar. Tono menutup telinganya, berteriak, tapi suara-suara itu tak berhenti. Mereka menyatu menjadi nyanyian gelap yang terus menggaung. Satu jiwa, satu kekayaan, satu dosa, satu korban. Lalu salah satu dari sosok berjubah mendekat. Dari jubahnya yang koyak, keluar sebatang tulang yang menyala merah seperti besi panas. Ia ulurkan ke arah dada Tono, bukan untuk menusuk, tapi untuk menuliskan sesuatu di kulitnya. Tono menjerit saat bau daging terbakar memenuhi ruangan. Di dadanya terukir sebuah huruf kuno dan angka 1 dari 3. Tono berlari. Ia keluar rumah, menembus malam yang kini seperti tak mengenal waktu. Langit hitam kelam. Jam di menara masjid terus berputar tak terkendali. Setiap langkahnya membawa suara lonceng kematian. Dan setiap pantulan bayangannya di jendela bukan lagi miliknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa di lereng Gunung Lawu dilaporkan hilang dari peta wilayah. Para petugas yang dikirim ke sana hanya menemukan bekas jalan setapak yang buntu, seperti desa itu tak pernah ada. Satelit pun tak menunjukkan tanda-tanda permukiman. Yang tersisa hanya hamparan hutan tua yang lebat dan sebatang pohon besar di tengahnya, menjulang sendiri dengan akar yang seperti mencengkeram tanah. Di batang pohon itu, bila diamati dari dekat, terdapat guratan samar-samar, angka, dan nama-nama yang tak utuh, seperti sedang terus ditulis dan terus bertambah. Konon, beberapa pendaki yang tersesat di jalur Lawu pernah mendengar suara tangisan dari tengah hutan. Suara laki-laki yang menyebut-nyebut nama Aris, memohon ampunan dan mengulang satu kalimat seperti doa kutukan. Jangan ambil mereka, ambil aku saja, ambil aku saja. Beberapa warga sekitar bahkan pernah melihat sosok pria berpakaian compang-camping muncul di pinggir jalan desa, berjalan dengan langkah pincang dan dada yang terlihat terbakar dengan ukiran tulisan aneh. Setiap ia muncul, malam itu selalu turun kabut, dan suara langkah kaki terdengar di atap-atap rumah. Dan saat pagi datang, selalu ada satu orang yang tak pernah bangun lagi. Warga kini hanya menyebutnya sebagai Tono, penebus dosa yang terlambat, yang hidupnya kini hanya menjadi jembatan untuk pesugihan yang tak pernah selesai ditagih. Satu jiwa, satu kekayaan, tapi harga yang sebenarnya adalah selamanya. Dan cerita pun berakhir.